guys, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan What I Need to Tell You untuk Aries Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Oktober 2024 ya guys. Oke. Aku disuruh ngomong sama kamu Aries. Mau ngomongin apa lu Ray? Aku nggak tahu ya. Jadi nanti setelah kartunya terbuka aku baru bisa ngomong sama kamu dan aku baru bisa sampaikan pesan yang perlu aku sampaikan ke kamu, oke? Jadi silakan ikutin readingan ini dan dengarkan pesannya baik-baik guys. Barangkali penting untukmu atau barangkali akan bermanfaat untukmu ya. Karena kalau kamu resonate dengan readingan ini, maka ini akan bermanfaat sekali atau berguna sekali untuk menjalani bulan Oktober ini ya. Oke, ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu Aries. Mungkin akan mengenai karir kamu, mungkin akan mengenai keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak Aries sekaligus ya. Jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya guys. Oke, karena masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, maka tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, kita langsung mulai saja Aries. Dari Oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk What I Need to Tell You ini. What I Need to Tell You. Nggak semangat banget kamu Aries. Ya, karena harus surrender ya guys. Surrender ini pasrah. Oke, bukan menyerah ya guys, tapi pasrah. Kayak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oke, you will stop doing something, but you give it all to the universe, something like that guys. Kayak aku nggak akan lakukan apapun lagi, biarlah mau apa yang terjadi terjadilah. Walau apa yang terjadi terjadilah. Oke, sebenarnya surrender ini momen ketika dimana manusia berhenti mengutak-atik proses natural yang terjadi di semesta ini ya guys. Jadi gini, menurut tarot ini guys, you not do anything, everything will run smoothly, naturally. Segala sesuatunya akan berjalan secara alami. Tapi kan yang namanya kita manusia, kita kan punya cita-cita, kita punya target, kita punya harapan. Dan itu sangat bergantung sekali pada usaha kita, ya nggak sih? Karena itulah kita dari dilahirkan, kemudian sekolah, menuntut ilmu, kemudian mencari pengalaman, bekerja, berkarir, kemudian mengembangkan diri, because we want something in this world. Karena dunia ini tempat untuk meraih sesuatu atau mencari atau mewujudkan cita-cita, oke? Karena itulah kita itu akan selalu sebagai co-creator istilahnya. Tuhan itu menciptakan takdir kita dan kita co-creator yang untuk tujuannya itu membuat seni dalam hidup ini yang ujung-ujungnya tetap pasti akan sampai ke takdir ya, yang tentunya akan mengikuti garis takdir kehidupan kita. Tapi dalam mengikuti garis takdir kehidupan kita itu, kita sebagai manusia adalah seniman dalam membuat hidup kita ini berarti bermakna seperti yang kita mau. You want something Aries, dan ini pasti guys penting sekali dalam hidupmu yang kamu inginkan ini. Tapi setiap kali kamu berusaha untuk mewujudkannya selalu gagal. Kamu punya rencana gagal, rencana A, rencana B, rencana C, gagal. Itulah biasanya ciri-ciri atau tanda bahwa stop doing your plan. Berhentilah menciptakan versimu sendiri untuk mewujudkan yang kamu inginkan ini. Karena kadang-kadang guys, yang kita inginkan ini bukan yang terbaik untuk kita, ya nggak sih? Kadang-kadang target kita ini tidak ada cerita dalam garis takdir kita, ya nggak sih? That's why the universe will stop atau kayak mensabotase semua plan kita supaya kita tidak mengarah ke yang kita inginkan, karena yang kita inginkan itu bertentangan dengan takdir atau garis kehidupan kita. Kayak itu yang terjadi untuk kamu Aries di bulan Oktober ini, dan kamu akan menyadarinya dengan stop doing, berhenti bertindak,
berhenti action, dan surrender, berserah. Oke. Jadi ketika manusia berserah ada dua gendangnya guys. Yang pertama, dia akan sampai ke tujuannya dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan, atau yang kedua, dia tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Kalau dia sampai ke tujuannya kalau dia sampai ke tujuannya walaupun dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan, itu artinya tujuannya itu adalah bagian dari garis takdirnya. Kalau dia tidak sampai ke tujuannya setelah dia surrender atau berserah pasrah, maka tujuannya itu tidak ada dalam garis takdir kehidupannya. Oke, kamu akan segera mengetahuinya, katanya Aries di bulan Oktober ini, dan surrender adalah tindakan yang paling tepat. Segala sesuatu di dunia ini guys, kalau kita sudah pasrah itu bagus sekali. Oke. Dan kamu kayak takut, jangan-jangan pasrahku ini kesannya aku lemah ya Rey. Jangan-jangan pasrahku ini nanti akan aku sesali. Jangan-jangan pasrahku ini nanti akan membuat aku hancur lebur. Jangan-jangan pasrahku ini nanti akan membuat keadaan jadi tambah buruk dalam hidupku. No. Ya, lihat ini. Oke. Dimana ketika kamu berpasrah, Tuhan bekerja. Proses natural atau alami tadi akan berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan, dan tentu itu yang terbaik untukmu, katanya Aries ya. Oke, mari kita lihat dulu guys kartu besarnya seperti apa. Kalau nanti ceritanya adalah tentang releasing, artinya yang kamu inginkan ini memang bukan untukmu, jadi ikhlaslah ya. Kalau nanti ceritanya tentang you are arriving in your destination, artinya yang kamu inginkan itu akan terwujud, tapi caranya bukan seperti yang kamu inginkan ya. Oke. Tidak to call upon the Archangel, to call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please get this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. The Three of Wands, delay, penundaan. Segala sesuatu yang namanya delay guys bukan berarti di cancel ya. Kayak waktu yang tidak akan tepat seperti yang kamu bayangkan. Oke, kamu mungkin pengen sampai di titik ini di Oktober 2024. Melihat The Three of Wands datang ini berkaitan dengan waktu, maka mungkin bukan di Oktober. Kamu tetap akan sampai di titik itu, tapi mungkin di Desember, mungkin di Januari tahun depan, begitu yang terlihat ya. Oke, this is transformation, perubahan besar-besaran yang terjadi di dalam hidupmu sebenarnya Aries. Dan kamu kayak ngerasa guys perlu melakukan sesuatu, mumpung lagi ada perubahan, mumpung lagi ada transformasi. Aku kayak pengen ubah cerita hidupku ini, kayak begitu guys di sini ya. Dan di sini tentu ada kebingungan guys, karena yang namanya the death itu bikin orang kayak kehilangan arah untuk sementara waktu, karena akan segera ditentukan arah baru dalam kehidupanmu. Oke. The Three of Pentacles, challenge-nya Three of Pentacles itu adalah doing something, acting, working on something, dan kemudian ketika dia miring, ini yang disabotage. Ya. Jadi karena kamu merasa kayak kehilangan arah Aries di bulan Oktober ini, dan egomu atau instingmu sebagai manusia mengatakan kamu harus segera menemukan arah, tapi semua yang kamu lakukan untuk menemukan arah gagal. The Three of Pentacles ini kayak bilang stop doing that. Sebentar lagi akan ditunjukkan arah yang baru untuk kamu. Oke. Knight of Cups muncul di fokus guys. You are approaching something that you like, yang sangat kamu inginkan sekali. Aku lihat ini kamu sudah mendekati sesuatu yang sangat kamu inginkan. Jadi kalau tadi ini cerita tentang mencari arah baru, kamu cari arah yang kamu inginkan, tapi masih tetap blank, buta guys. Yang mana ini arah yang aku inginkan, kan begitu ya. Kamu kesannya itu kayak apa itu ya guys, membabi buta itu kayak kesana serabut sini, serabut sana, serabut sini, cabik sana, cabik sini, kayak begitu. Kayak gurita yang sedang tarik ulur, talik ulur itunya, sulurnya itu guys, kayak begitu yang aku lihat di sini, untuk menentukan yang mana yang kamu suka. Jadi kayak ada kesan kebingungan di sini, karena fokus itu guys doesn't real, tidak real ya. Artinya yang kamu suka pun sebenarnya kamu nggak tahu gitu loh, yang kamu inginkan pun kamu masih belum tahu ya, because too many option here. Seven of Cups adalah terlalu banyak pilihan, terlalu banyak pintu. Mungkin ada 7 pilihan, 7 arah yang akan kamu pilih, dan kamu masih belum tahu guys yang mana yang terbaik untukmu. So stop doing that. Sebentar lagi petunjuk akan datang katanya ya. Memang benar-benar membingungkan sekali nih aku lihat Aries, tapi karena kartu The Strength datang di recent past, artinya the universe got your back ya. Jadi sebelum masuk ke masa transformasi atau the death di center of the reading ini, kamu itu kayak sudah dipersiapkan sebelumnya guys. Sebentar lagi kamu akan masuk ke masa membingungkan. Sebentar lagi kamu akan masuk ke masa di mana kamu tidak tahu cara untuk menentukan arah. Sebentar lagi ya, kayak begitu. Dan The Strength ini adalah semacam penopang bagi kehidupan manusia, bagi manusianya begitu, untuk mampu bertahan dalam menghadapi masa-masa tersulit di hidupnya. Oke, jadi di masa-masa tersulit di bulan Oktober ini, kamu hanya perlu menenangkan dirimu. Kalau kamu kebingungan menentukan arah langkahmu guys, silahkan tunggu petunjuk segera datang ya.
Oke, The Three of Pentacles ini kayak akan membawa kamu ke arah yang berbeda katanya Aries kalau kamu tetap bertahan. Kamu itu kayak akan gambling karena kebingungan, terutama untuk Aries yang tidak menonton readingan ini, nggak mau menunggu petunjuk datang dari Tuhan, tidak mau bertanya sama Tuhan, kayak orang kelelep guys, dan kemudian apa itu istilahnya ya, sembronoan cari sana cari sini, dan kemudian itu akan menguras tenaga, mungkin akan lemas ya. Sebenarnya kan orang mati karena kelelep itu kan katanya bukan karena kehabisan oksigen, karena tenggelam, enggak, tapi karena kelelahan. Kalau misalnya kita bisa bertahan selama 40 detik di dalam air, 30 deh ya, normalnya orang 30 detik setahu aku, karena aku juga free diver guys. 30 detik itu kita bisa menahan nafas di dalam air. Tapi kalau kita tenang, kita tidak melakukan pergerakan, apalagi di laut itu kita akan ngambang guys. Kalau kita langsung bisa membalikkan supaya wajah kita menghadap ke langit, itu akan memperpanjang masa pernafasan, bisa sampai 3 menit, 4 menit, 5 menit, selama kita masih hidung kita dan mulut kita masih ke udara ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan di bawah tenggelam, kita panik, gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini, nggak sampai 30 detik kita akan lemas sendiri. Mungkin 10 detik, 15 detik. Makanya orang bisa mati di air itu 10 detik, 15 detik kalau dia panikan dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Kayak begitu keadaan kamu nantinya di bulan Oktober ini, bisa jadi sudah terjadi saat ini atau akan segera terjadi. Nah, pasrah, surrender ini guys adalah dengan membalikkan tubuhmu sehingga punggung di air, mulut dan hidung menghadap ke langit. Tidak melakukan apapun. Itu akan memperpanjang lifespan-mu di dalam air. I'm a free diver guys. Nasihatku itu betul, yang aku sampaikan itu betul, karena itu berdasarkan pengalaman. Oke? Jadi kalau kamu dengan buru-buru karena kebingungan dengan The Seven of Cups ini menentukan langkah, kamu akan kecewa katanya dengan pilihanmu tersebut. That's why you need to surrender. Kamu sedang tidak dikejar apapun saat ini, Aries, karena universe got your back tadi, dari the strength ditambah the death. Ya, jadi yang mau terjadi dalam hidupmu atau yang sedang terjadi dalam hidupmu ini sudah direncanakan dan sudah ada semacam prosedurnya atau time frame-nya ya. Jadi kalau kamu berserah dan menenangkan dirimu aja, pinter untuk mengendalikan dirimu supaya tidak panikan dan tidak kalang kabut istilahnya guys kalau orang Medan bilang, maka kamu akan segera melihat petunjuk dari Tuhan itu tentang apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Temperance, the strength, the death. Aku rasa you will be just fine Aries. You will be just fine. Don't worry about that ya. Pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Kamu kan tahu guys kapan kamu harus bertindak sesudah masa surrender. Apa yang harus kamu lakukan berikutnya sesudah masa surrender, kamu akan langsung tahu. Nah, sebelum kamu masuk ke masa surrender, kamu tidak akan bisa melihat petunjuk tersebut dan kamu akan mengambil pilihan yang salah katanya. Pastikan kamu tidak mengambil pilihan yang salah dengan cara surrender. Ingat, punggung masuk ke air, bagian mulut dan hidung usahakan tetap menghadap ke langit. Itu dia peluang usaha untuk menambah atau lifespan ya, memperpanjang kemampuan kita bertahan di dalam air supaya tidak tenggelam dan minimalisir gerakan. Itu akan membuat manusia mengapung di laut. Coba aja kalau nggak percaya Aries, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan What I Need to Tell You untuk bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah guys.